Hai, aku Nai, dan aku mau ngajak kamu buat mikir bareng. Pernah gak sih kamu udah belajar lama banget, tapi pas nilai ujiannya keluar, kok biasa aja ya? Aku juga pernah ngalamin itu. Jadi pertanyaannya, apakah makin lama kita belajar, makin tinggi juga nilainya? Nah, daripada nebak-nebakan, yuk kita buktiin bareng-bareng pakai data. Oke, yang pertama, apa itu regresi linear sederhana? Nah, regresi linear sederhana itu semacam cara buat lihat hubungan antara dua hal, misalnya antara jam belajar dan nilai ujian kita. Nah, di sini kita cuma butuh dua variabel aja. Yang pertama ada jam per minggu. Nah, jadi ini yang bakal kita atur nantinya. Yang kedua ada nilai ujian akhir atau ini hasilnya. Nah, dari kedua variabel tersebut, kita bakal dapat rumus kayak gini. Jadi nilai sama dengan A kali jam belajar tambah B. Nah, tenang ya, aku bantuin pelan-pelan. Yang kedua ada dataset yang digunakan. Nah, datasetnya aku ambil dari Kaggle. Nah, namanya Student Performance Factor. Jadi aku bakal ambil dua kolom aja yang kita butuhin. Yang pertama itu ada hour study atau jam belajar per minggu sama exam score atau nilai ujian akhirnya. Nah, yang ketiga ada statistik deskriptif. Nah, setelah datanya bersih, kita cek keringkasannya dulu. Nah, jam yang pertama kita cek yang jam belajar ya. Nah, rata-rata seorang belajar itu sekitar 19,98 jam, mediannya 20. Standar deviasinya 5,99. Terus nilai ujian yang diperolehnya rata-rata masing-masing tuh dapat nilai sekitar 67,24 dan mediannya 67. Standar deviasinya sekitar 3,89. Jadi, rata-rata siswa tuh belajar sekitar 20 jam per pekan dan dapat nilai sekitar 67 dari 100. Nah, yang keempat, itu ada hasil regresi. Nah, dari data itu, kita bisa bikin model prediksi nilainya dan hasilnya itu sekitar exam score sama dengan 0,29 kali hour study tambah 61,46. Nah, jadi artinya kalau kamu belajar 0 jam, nah nilai prediksi kamu bakal tetap di angka 61,48. Kalau nambah 1 jam belajar, nilai kamu naik sekitar 0,29 poin. Kecil banget ya, tapi tetap ada pengaruhnya kok. Lumayan lah ya. Nah, terus berikutnya itu seberapa kuat hubungannya setelah kita hitung R squared atau R kuadratnya, biar tahu seberapa kuat hubungan antara dua variabel itu, hasilnya itu 0,20. Artinya, cuma 20% dari variasi nilai ujian bisa dijelaskan dari jam belajar. Sisa 80%-nya lagi gimana? Ada banyak faktor lain yang ngaruh loh. Nah, ada faktor lain yang mempengaruhi. Jadi, selain jumlah jam belajar, nilai kita juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal ini. Nah, catat baik-baik ya. Yang pertama ada motivasi belajar yang bakal mempengaruhi banget nilai kita. Terus ada waktu dan kualitas tidur. Yang ketiga ada gaya belajar masing-masing. Jadi tiap orang punya gaya belajarnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya metode ini kurang cocok, kita bisa cari metode lain yang cocok dengan kita. Terus yang berikutnya ada suasana hati atau stres. Kemudian yang terakhir ada lingkungan belajar di rumah atau di sekolah. Jadi kadang ada orang yang pengen suasananya santai, ada yang suasananya rame dia tetap bisa juga gitu. Balik lagi ke diri masing-masing. Jadi jangan cuma ngandelin jam belajar doang ya. Nah, yang berikutnya ataupun yang terakhir ada simpulan dan sedikit tips. Jadi, simpulannya, jam belajar memang penting ya, tapi bukan satu-satunya kunci sukses. Ada beberapa tips. Yang pertama, belajar itu kayak maraton, bukan sprint. Jadi, kita harus fokus ke cara belajar yang cocok buat diri kita sendiri. Tidur yang cukup, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan juga olahraga ringan. Terus, jaga semangat dan mood kamu, karena mood juga bisa mempengaruhi
motivasi kita belajar. Nah, kalau kamu belajar terlalu keras tapi stres, hasilnya tetap gak maksimal. Oke, makasih banyak ya udah nemenin Nay sampai akhir. Semoga kita semua dapat insight baru dari analisis ini. Terus jangan takut sama data, karena data itu bisa bantu kita buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Oke, kayak gitu ya. Kalau kamu suka konten-konten kayak gini, yuk belajar bareng-bareng lagi lain waktu. Sampai ketemu lagi. Dadah!